Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anita Feblandari, NPMF 0G020071, kelas 1B, jurusan D3 Kebidanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah. Baiklah, tanpa menunggu lama, langsung saja simak penjelasan dari saya. Yang pertama, sistem sirkulasi pulmonal. Sistem sirkulasi pulmonal dimulai ketika darah yang terdeoksigenasi yang berasal dari seluruh tubuh yang dialirkan melalui vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian ke atrium kanan dan selanjutnya ke vertikal kanan, meninggalkan jantung kanan melalui arteri pulmonalis dan menuju paru-paru kanan dan kiri. Di dalam paru, darah mengalir ke kapiler paru, di mana terjadi pertukaran zat dan cairan sehingga menghasilkan darah yang teroksigenasi. Oksigen diambil dari udara pernapasan. Darah yang teroksigenasi ini kemudian dialirkan melalui vena pulmonalis kanan dan kiri, menuju ke atrium kiri dan selanjutnya memasuki vertikal kiri melalui katup mitral. Darah dari vertikal kiri kemudian masuk ke aorta untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Sirkulasi sistemik. Sistem sirkulasi sistemik dimulai ketika darah yang mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru dipompa keluar oleh jantung melalui vertikal kiri ke aorta, selanjutnya ke seluruh tubuh melalui arteri-arteri hingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil atau kapiler. Kapiler melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi secara bergantian yang disebut dengan fast motion, sehingga darah yang mengalir secara intermiten. Dengan aliran yang demikian, terjadi pertukaran zat melalui dinding kapiler yang hanya terdiri dari selapis sel endotel. Ujung kapiler yang membawa darah teroksigenasi disebut arteriole, sedangkan ujung kapiler yang membawa darah deoksigenasi disebut venul. Terdapat hubungan antara arteriole dan venul yang berbentuk seperti anyaman. Hubungan langsung dari arteriole dan venul melalui arterivena anastomosis. Darah dari arteriole mengalir ke venul, kemudian sampai ke vena besar, vena cava superior dan vena cava inferior, dan kembali ke jantung kanan yang atrium kanan. Darah dari atrium kanan selanjutnya memasuki vertikal kanan melalui katup tricupindalis. Sistem peredaran darah janin. Darah yang kaya O2 dan nutrisi mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusar dengan jumlah darah yang mengalir 500 ml per menit melalui vena umbilicalis menuju hati melalui ductus venosus. Kemudian darah mengalir ke vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke vertikal kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah yang ada di vertikal kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta.
melalui ductus ileosus Botali. Darah yang mengalir ke paru-paru untuk pertukaran gas dan untuk memberi makan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada arterium kiri dialirkan ke vertikel kiri, ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang kaya CO2 kembali ke plasenta melalui arteri iliaka, kemudian ke arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas. Sirkulasi darah janin akan terulang kembali menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus. Aranti vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang sistem peredaran darah. Jika ada yang kurang dan salah dalam penyebutan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.